PDM Kota dan yang terhormat takmir masjid dan jamaah semuanya, semua yang di masjid ini, yang di sekitar masjid ini, mari kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga pada sore hari ini alhamdulillahirabbil alamin kita bisa kembali bermuajahah di tempat yang penuh barokah ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan pada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semuanya yang akan kita nantikan sampai nanti kelak di yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Jamaah semuanya yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kesekian kalinya saya bisa silaturahmi ke Masjid Sonto Hartanan ini untuk sharing ataupun apalah istilahnya, tapi saya diamanai dari pengurus untuk mengisi pada Rebu pungkasan gitu istilahnya. Rebu terakhir, ada istilah Rebu pungkasan, ini enggak apa-apa. Jadi bilang Rebu pungkasan gitu-gitu. Nah, di Rebu terakhir bulan Agustus. Nah, ini semoga bisa memberikan hal yang baik untuk kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang kami hormati, temanya dikirimkan oleh pengurus itu tentang fatwa tarjih, atau tidak sampai fatwa tarjih, mungkin gambaran tentang kita untuk mengisi kemerdekaan dan bagaimana kewajiban seorang muslim membela tanah air bangsa Indonesia. Nah, tema ini masih relevan dengan bulan Agustus yang saat ini sudah mau berakhir, tetapi hiruk pikuknya masih dirasakan sampai saat ini. Lomba-lomba, kemudian kegiatan-kegiatan Agustusan ini marak. Jadi dalam rangka meningkatkan ukhuwah kantor antar pekerja di kantor, ada lomba-lomba dan lain sebagainya. Ada olahraga yang berhadiah, ada yang kalah, ada yang menang, ada yang ngasih hadiah, ada yang urunan, ya, ada yang urunan untuk kegiatan, ya, dan lain sebagainya. Tentu tujuan umumnya adalah memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia dengan bergembira sambil di malam 17-an biasanya tirakatan. Tirakatan kemudian diisi dengan sejenak doa untuk almarhumah yang telah berjuang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ini barangkali pada sore hari ini apakah ada yang perlu digamblangkan lagi? Ya, kalau secara real saya kira tidak begitu ada yang tersembunyi lagi bagi kita semuanya. Kita sudah tahu bagaimana kita menyikapinya tentang kemerdekaan itu, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Secara umum kita sudah mengetahui. Tapi ala kulli hal hari ini yang penting ya kita di masjid, kemudian kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, membaca, mendalami sedikit ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, kemudian hadis Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu barangkali manfaat keberkahan daripada perkumpulan pada sore hari ini.
Bapak-bapak jamaah yang kami muliakan, berangkat dari surat Al-Isra 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami muliakan keturunan Adam dan kami angkut mereka ke daratan dan lautan, dan kami beri mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ini Al-Isra ayat 70 ya. Tentu tidak ada kata yang tidak penting ya. Semua kata ada dalam Al-Quran itu sangat penting, sehingga barangkali naif kalau misalnya kita hanya fokus ke salah satu kata saja lebih penting daripada yang lain, karena semua yang ada dalam Al-Quran itu hurufnya, kata, setiap kalimat itu adalah mukjizat yang tidak bisa ditiru ya, tidak bisa dimodifikasi, ditiru oleh umat manusia secara umum, sehingga ya begitu amannya bahwa ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia memang berhak untuk hidup dengan mulia, karena tadi disampaikan walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Nah, sehingga semua manusia anak Bani Adam itu berhak untuk hidup dengan mulia ya, dengan profesi apa saja dan lain sebagainya itu berhak untuk hidup dengan mulia. Jadi negara menjamin setiap warganya hidup dengan mulia, harus dilindungi. Dia Rasulullah juga menyampaikan dalam hadisnya umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya itu diutus oleh Allah SWT untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa Allah Tuhannya dan Rasulullah Muhammad. Fa'in fa'alu dzalika, kalau mereka sudah syahadat, asamu minni dima'uhum wa amaluhum ma'aduhum, maka harga diri mereka, harta mereka, jiwa mereka itu haram hukumnya, diganggu, dizolimi dan lain sebagainya. Nah, ini menguatkan bahwasanya setiap anak Bani Adam itu punya hak untuk hidup dengan mulia ya, mencapai martabat kemanusiaan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, Islam menjamin itu kehidupan yang adil, aman, jasmani, rohani dan sebagainya. Islam sudah menjamin bahwasanya Al-Quran, hadis itu bisa mengantarkan kebahagiaan individu. Kalau setiap individu itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dijamin dia akan bahagia, dia akan mencapai martabat kemanusiaan yang paling tinggi. Gitu ya. Dijelaskan dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Ini untuk mencapai derajat martabat kemanusiaan itu, apakah semua manusia bisa? Insya Allah bisa, karena sudah dijamin walaqad karamna tadi. Untuk mencapai derajat kemuliaan itu, insya Allah semua manusia bisa ya. Tapi ada yang nggak bisa ya, belum. Tapi kalau manusia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah bisa.
Kemudian surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhakumullahu alladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarrum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kamu ya untuk berbuat baik ya dan berlaku adil. Ya, berbuat baik dan berlaku adil terhadap siapa? Alladzina lam yuqatilukum, terhadap orang yang tidak memerangimu ya, karena agama dan tidak mengusirmu dari rumah kamu, dari negerimu ya, dari negerimu. Angtabarhum wa tuqsitu ilaihim. Nah, maka kamu harus berbuat baik, berbuat adil kepada mereka, orang yang tidak memerangi kamu, tidak mengusir kamu dari negerimu ya, maka kamu harus berbuat baik, berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ya. Ini menunjukkan apa? Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, bahwa mencintai tanah air ini ya memiliki kedudukan yang setara, yang mulia ya. Ini perintah kepada kita semuanya untuk berbuat baik, berlaku adil, menolak pengusiran dari tanah air ya, inilah menjadi dasar kewajiban teologis umat Islam untuk melakukan pembelaan negara. Jadi bapak-bapak, ibu yang kami hormati, dilarang ada pengusiran. Ketika ada warga atau ada bangsa suku yang tidak sepaham dengan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala agamanya maksudnya dan ajaran Rasulullah SAW, tapi dalam lingkup wilayah negara kita tapi tidak mengusir kita, tidak memerangi kita, maka kita diminta untuk berbuat adil, berbuat baik, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, ini sangat menarik ini. Sangat menarik. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah melihat ini di persyarikatan kita semuanya. Alhamdulillah, ternyata bisa. Itu ya, nun jauh di sana, di mana, di Sorong dan lain sebagainya. Masya Allah, para pendahulu, para perintis di sana itu kok ya punya keberanian atau punya inspirasi yang hebat dari Al-Quran ini, gitu ya. Inspirasi bahwasanya yang ya mereka sebangsa, sebahasa. Kalau mereka tidak memerangi ya harus dibuat adil, diurus dengan baik. Alhamdulillah ada kampus Muhammadiyah Sorong dan lain sebagainya yang 75% mahasiswanya adalah non muslim. Nah itu luar biasa ini. Bahwasanya bisa dilakukan oleh umat Islam dan alhamdulillah bisa dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, di sini apalagi ya insya Allah apalagi di Solo dan lain sebagainya tentu sangat bisa sekali. Nah, karena kita mayoritas ya, dan lain sebagainya. Tetapi ala kulli hal Allah SWT mencintai orang yang berbuat adil. Mencintai orang yang berbuat adil. Ini Allah SWT kalau sudah senang gitu kan ya. Senang itu ya karena kita berbuat adil, senang kepada kita karena kita baik dengan tetangga, senang kepada kita karena banyak hal. Tapi Allah pasti senang kalau kita berbuat baik secara umum. Ya. Senang kalau kita dekat dengan Allah, senang kita sesama manusia. Allah itu senang. Apalagi di sini ditunjukkan senangnya itu dengan sesama manusia yang mereka notabene tidak sepaham. Nah, ini dilebihkan oleh Allah SWT
tidak ditindas, syukur barangkali, masya Allah. Nah, karena semangatnya itu adalah menebarkan kebaikan, menerangi semesta istilahnya itu, malah dakwahnya berhasil ternyata gitu ya. Ternyata dakwahnya malah diterima, mereka memeluk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala karena siapa? Ya, barangkali karena secara fisik, karena dakwah di dalam Muhammadiyah, atau memang mereka secara terbuka melihat kebaikan-kebaikan yang diterapkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di tempat-tempat tertinggal sana. Nah, inspirasi dari mana ini? Insya Allah itu ada di dalam Al-Quran. Tetapi secara fitrah, secara alami memang ya, secara alami manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah Subhanahu wa taala memang sudah memberikan bekal. Kita secara fitrah memang ya senang berbuat baik, senang berbuat adil. Tapi memang ada tantangannya, juga punya bekal untuk menjadi fujur, menjadi orang yang berbuat tidak adil dan lain sebagainya. Nah, dengan kita berkumpul membaca ayat ini, kita menjadi termotivasi. Ya, semoga kita menjadi orang yang bisa adil, tidak hanya dalam hal yang skala luas, ya skala kecil dalam keluarga kita dan lain sebagainya. Kemudian Al-Anbiya 92 Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Artinya, sungguh agama tauhid inilah agamamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Nah, sesungguh agama tauhid ini adalah kamu, ya, yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Ya, pokoknya agama yang diakui itu hanyalah agama Islam. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima, dan dia termasuk orang yang rugi. Itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita kembali beruntung. Kita menjadi bergembira lagi, kita masuk dalam golongan di mana kita sebagai pemeluk agama Islam. Masya Allah, nggak terasa ya, karena kita mayoritas di sini. Coba kalau kita di tempat sana gitu yang jauh, Bali, atau saya dulu di India, saya sampaikan kan, saya dulu sering lewat misalnya perjalanan kemana pakai kereta, ngelihat perjalanan pakai bis jauh itu, ngelihat ada menara masjid itu seneng, Ustaz. Dari jauh itu ngelihat ada masjid itu seneng. Ngelihat di jalan di sana ada orang pakai kopiah itu seneng. Oh, itu saudara. Padahal kalau di sini ya nggak ada rasa apa-apa kalau ngelihat masjid ya biasa gitu ya. Karena saking banyaknya, atau karena memang ya saking banyaknya urusan duniawi yang nggak bisa membuka hati kita. Mestinya kan kita ngelihat masjid itu kan sering saya lihat almarhum siapa yang meninggal, Ustaz Furqon ya, Ustaz Furqon Hasbi Al-Muram itu misalnya habis subuh, sudah salat subuh dari rumahnya, kemudian beliau kan ngisi di masjid saya itu habis subuh. Tapi soalnya dari rumah terus datang di sana, langsung habis subuh datang ya sholat dulu. Sholat apa Pak? Sholat tahiyatul masjid. Masya Allah. Itu karena punya masuk ke masjid itu, wah ini rumah Allah SWT, kita hormati, kita betul-betul senang gitu ya. Karena saya bisa merasakan orang Hindu di India itu, bapak-bapak yang kami hormati, itu ketika melihat melewati depan masjid, itu ya mereka ini gini, dan mereka nunduk. Orang-orang sana itu begitu Pak. Orang Hindu di sana kalau melewati masjid kita itu terus mengus sedikit, terus gini, terus duduk, terus jalan lagi. Nah itu seperti kita ya tahiyatul masjid itu.
Karena rasanya itu sudah ada. Oh, lihat masjid kita hormati. Kenapa ya mulia masjid itu ya? Karena kan masjid kita kalau sudah masuk masjid itu ya sudah istilahnya maksimalnya idealnya itu kita masuk masjid itu ya sudah lupa dunia lah gitu ya. Ya Pak Guru ya, lupa dunia. Kalau masuk masjid itu hebatnya itu udah lupa dunia. Kan siapa? Ustadz apa namanya? Kiai saya Bapak. Kiai saya Ustadz Hasan Bulasal Gontor itu menyampaikan, kamu kalau sudah Allahu Akbar di dalam takbiratul ihram itu mestinya kamu sudah lupa dunia. Apalagi ya minimal ketika masuk masjid itu sudah mulai lupa lah duniawi. Tapi kalau apalagi sudah takbiratul ihram, sudah takbiratul ihram itu sudah lupa Agustusan, lupa utang. Lupa utang dan lain sebagainya. Mestinya begitu ya, karena ya perkewo lah. Ini kita masuk rumah Allah, tapi yang di bayangan kita masih istilahnya matanya masih jelalatan ke sana, pikiran kita masih bayang ke sana. Di rumah orang, Baitullah, rumahnya adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita masuk masa alhamdulillah rabbil alamin kita diajari Allah maftahli abwaaba rahmatik. Kita masuk kanan itu ya, supaya pelan-pelan mau masuk masjid itu lama-lama barangkali pelan-pelan dilatih itu lupa terhadap urusan duniawi kalau sudah masuk pintu gerbang masjid. Nah, ini agama. Ini sebagai sebuah kemuliaan bagi kita semuanya masuk di dalam agama Islam yang menyelamatkan kita secara fisik tapi juga memberikan kebahagiaan rohani. Bisa merasakan menghargai masjid dengan kesadaran itu kan nikmat betul Bapak Ibu. Nikmat betul. Ketika barangkali di sana di negara-negara sana tempat agama banyak yang dijual. Mana itu Pak yang beli PWM Jawa Timur Bapak ya? Yang iya betul ya. PWM Jawa Timur itu membeli gereja di Spanyol Pak. Dibeli berapa ratus miliar dibeli. Rumah ibadah tidak dibutuhkan lagi itu kan berarti nggak ada ruhnya, berarti sudah nggak ada nilai kebahagiaan batin lagi yang dirasakan oleh pemeluknya. Tetapi umat Islam itu wis geger bingung hidupnya ketika masa lockdown Covid. Nggak bisa ke masjid dan lain sebagainya, udah geger gelisah karena merasa ke masjid harus dijarak, ke masjid harus di gini ya, ke masjid dan sebagainya. Geger, bingung hatinya. Itu berarti memang rumah Allah yang beda dengan rumah mereka. Beda rumah Allah dengan rumah mereka. Inilah alhamdulillahirabbil alamin kita secara tidak sadar berada dalam betul-betul kenikmatan yang luar biasa diberikan oleh Allah SWT. Nah, itu yang wajib kita syukuri betul, yaitu alhamdulillahirabbil alamin inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Maka ya itu sembahlah saya. Ya, hubungan kita dengan Allah itu kan apa tuh Bapak Ibu? Hubungan kita, percakapan kita dengan Allah itu kan ya tidak level. Ya, pasti hubungan kalau kita berkomunikasi dengan Allah itu isinya apa? Minta. Kalau kita bertemu dengan Allah pasti isinya minta. Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, kami kepadamu kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ketemu namanya kita ketemu Allah itu pasti minta. Maksudnya pasti kalaupun kita curhat ujung-ujungnya ya minta. Ngobrolin apa kepada Allah ujung-ujungnya minta. Memangnya level kepada Allah itu ya minta, merendah. Nah, tidak istilahnya bahasa Jawa itu ngoko karena pakai sepantaran. Kalau yang pakai Jawa Inggil, Kromo Inggil
dan lain sebagainya itu tidak. Kepada Allah itu selalu kita sebagai hamba, ya, sebagai hamba, sebagai budak, kita hidup berdasarkan keinginan wayang, ya, Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Baqarah 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardoha fa walli wajhaka syatral masjidil haram. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bapak Ibu yang kami hormati, ini mengandung makna teologis tentang nasionalisme melalui peristiwa sejarah perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nah, Ka'bah itu adalah kiblat luhur Nabi Muhammad SAW, sekaligus kebanggaan bangsa Arab. Nah, ini secara fitrah alami manusia itu ya memang seneng kalau pengen pulang ke rumah. Kalau bapak ibu semuanya rumahnya Brebes, itu pasti kalau ke Jakarta itu pengennya ya mampir ketang sebentar di Brebes, karena tempat kelahirannya adalah Brebes dan lain sebagainya. Istri saya itu rumahnya Pacang sini. Sekarang kita pindah di Gedong. Maunya itu kalau belanja apa saja itu daerah Pacang. Saya juga males, ngapain sih belanja kalau daerah Pacang. Saya akhirnya paham, ini pengen aslinya ya nostalgia aja Bapak Ibu. Nostalgia tangga niki ada dulu masjidnya Masjid Ikhlas itu Pak, Masjid Ikhlas, belakangnya Lekman situ kan. Daerah situ, pokoknya kalau daerah situ kelihatannya seneng banget. Memang secara alami kita memang dibuat senang dengan tempat kelahiran kita semuanya. Bahkan di sini sampai Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu dilihat sering menengadahkan ke langit, gitu ya, minta kiblatnya itu sebagaimana kehendak beliau, sehingga dikabulkan oleh Allah SWT. Arah kiblat yang dahulu itu menghadap ke Baitul Maqdis waktu asar dimulai untuk menghadap ke Ka'bah Masjidil Haram di Mekah. Jadi walaupun tandusnya bagaimana waktu itu seperti itu, namanya kampung halaman, seneng. Apalagi kalau TKW itu katanya Bapak Ibu ya yang pernah cerita TKW, TKI dan lain sebagainya itu kan kalau melihat merah putih bangga. Padahal ya di sini ya biasa-biasa saja. Tapi kalau lihat saudaranya, ini wajahnya kok ya kayak wajah orang Indonesia ya, seneng jadi saudaranya. Padahal ya ketika kumpul di Indonesia ya biasa saja. Itu memang Allah Subhanahu wa taala memberikan sensor yang begitu hebatnya, sampai hal-hal rasa seperti itu Allah hadirkan. Di mana itu nyervisnya nggak ada kalau rusak. Kalau itu sensor itu cinta tanah air itu rusak, memperbaikinya di mana? Alhamdulillahirabbil alamin, sensor-sensor seperti itu juga dilengkapi, diberikan oleh Allah SWT terhadap hal-hal yang baik, yang kepada agama, kepada kebaikan, kepada keadilan dan lain sebagainya, sehingga Rasulullah Muhammad SAW ini dikabulkan untuk kembali arah kiblatnya itu ke Masjidil Haram. Dalam surat Al-A'raf 160, wa qatta'na manatai asrat asbatan umama, dan kami membagi mereka menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Allah SWT sengaja mengelompokkan hambanya ke dalam berbagai suku dan bangsa. Su'uba wa qoba ilah, supaya apa? Lita'arafu, supaya saling menal. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ini ada suku Jawa, suku Bugis,
suku Dayak, dan lain sebagainya. Nah, ini bersuku-suku, warna kulit beda, postur beda, dan lain sebagainya, untuk menciptakan harmoni sosial, bukan untuk memicu perpecahan atau mencari kelemahan kelompok lain. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah mendesain ini semuanya. Ya, namanya pelangi itu ya kan, ya sudah, karena pasti bermacam-macam warna. Kalau hanya satu warna ya enggak indah. Ya, indah itu kalau pelangi itu warnanya itu macam-macam gitu dan lain sebagainya. Inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang luar biasa. Nah, ini bagaimana ini menginspirasi kita, motivasi kita untuk kembali mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang demikian. Ya. Ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Ini dalam rangka untuk kita saling mengenal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bisa? Ya insya Allah bisa, untuk mendapatkan rasa itu kembali. Ya, sehingga melihat yang bersuku-suku itu bersyukur. Melihat yang bersuku-suku itu jadi bersyukur. Ya. Melihat yang berbeda itu juga menjadi bersyukur. Nah, itu kita insya Allah bisa. Tuh. Sehingga ketakwaan, kecintaan kita kepada Allah SWT tidak hanya hadir ketika kita sholat di masjid, zikir, tapi juga ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tuh, alhamdulillahirabbil alamin, dengan sering kita pengajian mendalami Al-Qur'an, itu hadir lagi, sensor-sensor itu hidup lagi. Karena memang hebatnya mukjizat Al-Qur'an itu ya memberikan menguatkan rasa, melembutkan hati, sehingga kita cinta kepada sesama, cinta kepada Allah dan sebagainya. Komplit lah. Allah SWT bisa, hanya untuk itu bisa. Nah, kita sebagai hambanya tinggal tugas kita adalah bagaimana kita menjaga yang sudah ada itu. Tadi disampaikan fa'alhamaha fujuruha wa taqwa, menjaga. Tugas kita itu menjaga supaya tetap dalam fitrah kita, yaitu cinta kepada Allah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita itu menjaga fitrah kita, tidak dikotori, tidak dirusak, ya, tidak dicampur adukkan dan lain sebagainya. Tugas kita adalah sampai meninggal kita itu adalah kita menjaga. Dalam surat Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu, gitu ya, wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Nah, ini menguraikan tentang karakteristik negara ideal yang diberkahi Allah SWT itu adalah karena keimanan dan ketakwaan. Wa qala nuhu rabbi la tadhar 'alal kafirina tayyar. Ya, Nuh itu sampai berdoa, la tadhar 'alal kafirina tayyar. Jangan sampai orang-orang kafir itu menjadi pemimpin terhadap suatu negara. Ini sampai Nabi Nuh pun ya berdoa begitu kepada Allah SWT. Rabbi la tadhar 'alal kafirina tayyar. Ya. Jadi Nabi Nuh paham betul kalau orang sudah rusak imannya itu maka ketika diamanai sebagai pemimpin, maka ya yang dibuat adalah kerusakan. Ya, tetapi kalau yang jadi pemimpin adalah orang yang beriman dan bertakwa, maka alhamdulillahirabbil alamin bisa mengambil nilai-nilai baik yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian hadis tentang cinta tanah air.
Dalam hadis ini An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, ma'at yabaka min baladin wa habbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki masakantu ghairik. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda kepada kota Mekah, sungguh dirimu negeri yang amat indah dan paling aku cintai. Jikalau masyarakat Makkah tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan tinggal di tempat lain selain dirimu. Ini kecintaan Nabi terhadap kota Mekah. Dia sampai mengungkapkannya begitu. Ya, tanah kelahiran, ya, tempat tumbuh kembangnya. Walaupun tempatnya seperti itu, tetapi tempat kelahiran, maka Allah Subhanahu wa taala lahirkan, ya, di dalam hatinya itu cinta kepada negaranya. Negara Indonesia seneng, ya seneng Nabi Muhammad, ijoroyo-royo katanya kan. Tetapi kalau bukan tempat kelahirannya, ya pengennya pulang. Sama seperti kita semuanya di hotel seneng, mewah, di sarapan pagi sudah ada. Paling pol pengennya seminggu, baru seminggu pengennya mulai. Pengen di rumah kasur rumahnya sendiri dan lain sebagainya. Karena ya itulah, ya, ada yang misalnya haji 40 hari, ya pengennya pulang. Entah gimana, pokoknya pengennya pulang. Nah, Rasulullah juga begitu. Ya, kondisi Mekah waktu itu yang pasti gersang. Ya, mewah kan di akhir-akhir dekade ini Mekah yang begitu gemerlap, sehingga orang umroh, orang haji betul-betul merindukan kembali untuk kembali ke sana. Tetapi memang Allah SWT lebihkan dua kota ini di atas kota-kota lain di dunia. Yang mengunjunginya akan tambah cinta karena keberkahan. Apa? Keberkahan penduduknya yang beriman. Karena yang dilakukan di sana juga yang dilakukan orang umroh dan orang haji, memang ya mereka orang ibadah. Kalau memang suatu tempat itu dipakai untuk ibadah, memang mengangeni. Tempat kalau dipakai tempat untuk ibadah itu memang biasanya ngangeni. Masjid yang makmur itu ya ngangeni. Dimanapun rumah kita, kalau sering kita baca doa di kamar khusus, sering kita baca Al-Quran di situ, ya ngangeni, sejuk, gitu ya. Beda kalau rumah isinya tengkar terus sama anaknya, sama istrinya dan sebagainya, ya nggak enak. Ya, bahkan diibaratkan seperti apa? Kal baitil khoriq, seperti rumah yang terbakar. Kal baitil khoriq alladzi la yuqra'u fihil Quran, rumah yang tidak pernah dibaca Al-Quran, seperti kal baitil khoriq, seperti rumah yang terbakar. Nah, maka insya Allah kita bisa, gitu ya, mengambil inspirasi. Kenapa Makkah Madinah itu begitu ngangeni? Ya karena penduduk yang berkunjung di sana, orang luar Saudi, semuanya di sana adalah beribadah. Nah, ini tugas kita, insya Allah bareng-bareng itu untuk meningkatkan kemakmuran. Di mana kita hinggap, masjid yang kita hinggapi semoga masjid yang makmur. Rumah yang kita tempati menjadi rumah yang sakinah. Kan begitu tugas kita, memakmurkan dan menenteramkan rumah. Itu tugas kita. Apakah bisa? Insya Allah, ya insya Allah bisa. Kalaupun tidak bisa kita, insya Allah cucu kita. Ya kan Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak bisa memakmurkan masjid semaksimal kita, insya Allah cucu-cucu kita, insya Allah. Entah yang turunan berapa, turunan Bapak Ibu, insya Allah. Kalau mbah-mbahnya itu punya cita-cita yang kuat untuk bagaimana membuat masjid itu makmur, nggak kesampaian bapaknya, di cucunya lah. Nah, di cucunya. Itu saya kadang ya melihat masjid-masjid yang makmur di negara kita itu ya ngangeni ya. Subuh kok seperti sholat Jumat itu gimana gitu. Subuh kok bisa seperti sholat Jumat. Dulu di India saya ada Pak, di ibu kota namanya
di ibu kota nanti ada kota kecil namanya Okla. Okla itu di situ memang ya termasuk lumayan banyak muslimnya. Ada satu masjid, Pak. Saya kangen betul, seneng banget di situ. Saya sebulan di situ. Main di rumah temen. Rumah temen itu sebulan karena liburan. Itu Pak, maghrib, isya, subuh, duhur, asar itu sholatnya seperti Jumatan. Betul Pak, saya nggak bohong. Betul. Jadi maghrib, isya, duhur, asar itu seperti Jumatan. Rebutan duhur asar itu ke masjid itu. Bagus sekali, Masjid Okla namanya. Duhur asar itu seperti Jumatan. Dan orang ketika itu adzan itu sudah pada lari dan sebagainya. Indah banget. Nah ini saya belum menemukan di Indonesia masjid seperti itu. Nggak tahu kenapa itu ya. Tapi kalau di Mekah kan ya seperti itu, alhamdulillah dapat. Tapi kalau di Mekahnya, di Saudinya, di Jeddah ya Pak, yang pernah di Jeddah itu kan kota lain. Kan saya pernah jalan-jalan pas salat maghrib, salat isya itu polisi syariahnya itu kan ya sampai keliling-keliling ngoyai untuk orang pergi ke masjid itu toh. Kaca-kaca semua showroom itu semua dipukuli agar semua segera ditutup setiap sholat itu. Orang lari birit-birit tutup, segera nutup. Itu ya masih seperti itu di Jeddah. Ya mereka lebih takut polisi syariah daripada polisi yang negara itu, lebih takut itu. Karena polisi syariah itu sekali ya orang geret langsung penjara Pak, nggak usah perlu diinterogasi, langsung masukkan penjara. Di Jeddah saya merasakan betul. Nah, di negara kita yang termasuk fenomenal yang bagus itu ya Masjid Jogokaryan. Masya Allah itu di TikToknya sholat subuh dan lain sebagainya, tetapi tidak seperti di tempat di India itu Okla itu duhur asar ya, duhur asar itu bisa seperti sholat Jumat. Kalau itu ada Masjid Jihad di Kalimantan dan lain sebagainya. Nah tempat-tempat yang seperti itu yang di situ dipakai untuk mengingat Allah, beribadah kepada Allah, memang tempat yang ngangenin. Karena walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama, karena campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang cinta tanah air Madinah yang artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila pulang dan bepergian dan melihat dataran tinggi dinding kota Makkah, beliau mempercepat jalan untanya, dan bila menunggang hewan lain beliau memacunya karena kecintaan kepada Madinah. Nah, ini kota kembar Nabiullah Muhammad SAW hidup besar, kemudian dicoba yang begitu berat itu di Mekah. Nah, tapi cinta yang tidak kalah hebatnya kepada kota yang satunya yaitu Madinah, karena disitulah dakwah beliau itu diterima, dakwah beliau beliau dicintai oleh warganya, sahabat-sahabatnya juga dicintai seperti mereka mencintai saudara-saudaranya. Nah, penduduk Madinah itu Al-Ansor itu betul-betul istimewa. Tidak hanya istimewa orang yang Ansornya, tapi juga Madinahnya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah sampai ya Dajjal pun tidak akan bisa masuk ke dua kota suci ini, karena tempat ini adalah tempat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang suci yang dicintai oleh Allah dan cintai oleh umat muslim, umat manusia pada umumnya. Kemudian al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis tentang jaminan keselamatan sosial. Seorang muslim adalah orang yang sanggup menjamin keselamatan orang-orang muslim lainnya dari gangguan lisan dan tantangannya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dijaga kehormatan kita, dan insya Allah itu ya bisa, itu kita akan nyaman kalau
tetangga kita, saudara-saudara kita itu tidak ngerecoki hidup kita secara lisan maupun secara fisik gitu ya, nggak diomong-omong, nggak diolok-olok, nggak itu senang, tenang itu. Maka insya Allah, alhamdulillah sebagai orang muslim, dengan hadis ini kita bisa mengambil inspirasi bahwa memang ya tidak hanya kita memberi itu ya baik, tetapi kalau memberi tapi masih menyakiti ya jadi gugur. Pokoknya ya memberi tapi juga istilahnya kata-katanya baik, ungkapannya baik, ya insya Allah itu saudara seimannya akan senang. Nah, ini jaminan keselamatan sosial. Sesama muslim harus saling menjaga keselamatan hatinya, keselamatan kehidupannya, keselamatan kehidupan secara umum. Kemudian doa Nabi Muhammad SAW untuk tanah air, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah wasad. Ya Allah, jadikan kami cinta Madinah sebagaimana cinta kami kepada Mekah atau melebihi Mekah. Ini doa untuk Mekah dan Madinah. Boleh enggak kita doa untuk negara kita? Ya boleh saja. Karena kita lahirnya juga di Indonesia, lahir kita di negara Muslim, maka doa Habib ilaina Indonesia kahubbina mana Mekah au nasad gitu ya. Jadilah kami cinta Indonesia. Boleh ya, karena kalau kebahagiaan kita itu tergantung di mana kita tinggal. Kalau kita tinggal di situ kita bahagia, maka ya menyenangkan. Tapi kalau kita hidup di lingkungan yang di situ kita nggak senang, ya apa enaknya? Maka kita jadikan istilahnya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumahku, lingkunganku, RT-ku. Cuman godaannya, kebetulan godaannya setan itu apa? Berumah tangga, bertetangga kadang tidak mulus, semulus toh. Malah kisruh karo tangga gara-gara Agustusan. Dan lain sebagainya, gara-gara dan lain sebagainya. Nah, itu kita diuji betul. Dan betul-betul kita diberikan contoh oleh Rasulullah bagaimana beliau bertetangga dengan baik. Dengan orang yang tidak baik saja beliau baik gitu loh. Itu kita enggak tekan gitu. Bagaimana Rasulullah itu baik kepada tetangganya yang enggak baik. Itu Masya Allah betul itu Nabi Muhammad SAW itu. Kalau kita secara umum kan biasanya enggak terima. Tapi Rasulullah Muhammad SAW yang bisa beliau lakukan selain dengan akhlak begitu yang mulia, berdoa beliau. Habib. Ya yang bisa sampai ke sana, yang bisa menundukkan hati saudara kita itu ya Allah SWT, muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ala ita, yang punya jiwa, walladzi nafsi biyadi, yang memegang jiwa kan Allah SWT. Yang membolak-bolakkan hati adalah Allah SWT. Maka ya yang bisa kita lakukan adalah minta. Sebagaimana kita sampaikan di awal itu, orang kalau ke masjid memang pasti dia minta. Orang dia masjid, oh pengen ke masjid lagi susah, ya iya, jenenge namanya ke masjid itu memang kita butuh. Kita sholat malam itu kan sering ditanya, kamu punya masalah toh kok sampai sholat malam terus? Iya, kita memang hidup itu banyak masalah, ya harus terus minta terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak punya masalah, nah itu masalahnya malahan. Hidup enggak punya masalah, pasti ada masalah. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi yang bisa kita kenal dengan doa. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaannya adalah, apakah ada kaitannya kemerdekaan, kegiatan kemerdekaan dan lain sebagainya itu dengan agama, dengan tugas kita sebagai seorang muslim? Apakah ada nilai ibadahnya dengan kita mengisi kemerdekaan itu
apakah juga bernilai agama, apakah bernilai berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini barangkali yang perlu kita perkuat lagi gitu ya. Walaupun kita sudah tahu sama tahu, walaupun sudah bertahun-tahun kita mengisi kemerdekaan dengan 17-an dan lain sebagainya, kita ulangi lagi bahwa secara umum itu di sini disampaikan apa? Bahwa kemerdekaan dan bela negara merupakan bagian dari muamalah kemasyarakatan yang bernilai positif dan sangat dianjurkan. Ya, kemerdekaan dan bela negara merupakan bagian dari muamalah. Ya, muamalah itu al-aslu fil muamalati al-ibahah. Pokok kalau dalam hal muamalah itu adalah ibahah. Tapi kalau al-aslu fil ibadati tahrim, haram, kecuali ada perintah. Tapi kalau dalam muamalah semuanya boleh kecuali ada yang melarang. Ya. Dalam hal seperti ini juga muamalah dinilai dalam sebagai muamalah saja positif dan sangat dianjurkan selama pelaksanaannya berniat tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita niati itu tulus karena Allah mendoakan almarhum almarhumah yang memperjuangkan negara Indonesia selaras dengan rambu-rambu syariat, bebas dari perilaku mubazir. Nah, itu koridornya. Ya, jadi nasionalisme diposisikan sebagai spirit pembangunan yang konstruktif, amanah, toleran, mewujudkan kemajuan bangsa, bukan fanatisme golengan asabiyah yang destruktif. Ya, jadi mari kita semuanya semoga bisa bersedia berkorban, ya, jiwa raga untuk negara kita, agama kita, mempertahankan kedaulatan tanah air, kezaliman asing yang dinilai telah melancarkan serangan-serangan ke negara kita sehingga generasi-generasi bangsa kita juga banyak yang terganggu. Nah, tugas kita bareng-bareng adalah bagaimana bisa mengorbankan, memberikan waktu yang sedikit, pikiran, tenaga kita untuk mempertahankan kedaulatan tanah air kita, kedaulatan kebudayaan kita, kedaulatan pendidikan kita, kedaulatan budaya kita yang sudah kita bentuk, ya, budaya Islami, dari kezaliman asing yang terus bagaimana tidak ingin melihat negara Islam, yang mayoritas Islam itu bisa baik. Mereka senang kalau negara yang mayoritas Muslim itu malah mereka melihatnya, pengennya itu konflik, perang dan lain sebagainya. Ini apakah kita insya Allah berkontribusi Pak Ibu, sedikit banyaknya kita berkontribusi dalam skala kecil keluarga, dalam keluarga dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, semoga Allah SWT memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya. Nasr minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.